dan menarikkan emar itu. Hanya itu. Karena dia jadi khaddam, Allah mengangkat. Setiap orang jadi khaddamnya orang wali, maka orang itu ada di dalam hati seorang wali. Sedangkan hati wali itu senantiasa dipandang oleh Allah. Apabila seorang ini ada di hati wali, kena nadrah dari Allah. Ya Allah binadrah. Ya ada kalau itu. Ya Allah bidarah min mahabbatillah. Pandangan Allah dengan rahmatnya ini walaupun sekedar alar semut itu luar biasa. Tuhyi apa semuanya itu? Ya Allah bidarah min mahabbatillah. Teringat lagi kata semuanya. Sampai akhirnya afna biha amma siwa. Nah ini jadi kita cari jalan supaya kita termasuk di dalam hati orang-orang wali Allah. Bisa-bisa supaya ada kita termasuk di hati beliau. Jangan beliau dimasukkan ke hati kita. Kalau beliau dimasukkan ke hati kita, berarti kita menundukkan beliau. Carilah jalan supaya beliau memasukkan kita ke dalam hati beliau. Nah itu satu cerita hikayat yang terjadi. Perempuan ziarah ke makam orang soleh, makam ke rumah orang soleh. Udah habis hajatnya, pintar perempuan ini. Sapu tangannya perempuan ini ditinggal di rumah orang soleh. Dia pulang. Orang soleh ini lihat sapu tangannya ada, mikir kemana menyerahkan sapu tangan, alamatnya nggak ada. Selama sapu tangannya ada di rumah, dipandang terus oleh orang saleh ini. Ingat terus orang saleh kepada yang punya sapu tangan ini. Apa hasilnya? Dijadikan si perempuan itu wali kutub. Gara-gara sapu tangan ditinggal dengan niat semoga saya diingatkan oleh seorang wali. Aduh, tapi ini soleh. Nah, kalau guru usuk namanya soleh, hibah rumah guru usuk kontak tangan aja. Masing-masing meninggal sapu tangan. Tapi gitu orang, oh iya mau urus bandar, ya ampun orang. Itu kejadian itu. Jadi kun fi qalbil wali. Itu aja kata-kata guru kita. Masukkanlah diri kamu di dalam hatinya wali. Itu aja kata-kata guru. Kalau guru itu mengingatkan kita berarti sidin cinta. Nah, sidin cinta karena kita baik akhlak. Kalau kita akhlak pada baik, jangan sidin mengingatkan kita, melihat kita aja sidin kata tunjuk. Ada kejadian bini-bini guru baktiya bujang belajar Quran lawan laki-laki, bujang juga gurunya. Bujang sama bujang. Si bini-bini ini kepingin balaki lawan guru ini. Ujar guru tadi Bismillahirrahmanirrahim. Ujar guru nang laki-laki. Ujar guru nang bini-bini, ujar murid nang bini-bini ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ujar lakiku. Diulang lagi oleh guru. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca lagi oleh si perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ujar lakiku. Kahandapan balaki. 'Sarik Bang Guru. 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 '
Jual sudah bulik nyawa. Bulik ya. Kasasarikan guru ini behera. Dibuat nyatahi dalam bakul. Dipundut. Diberi alamat kepada si Galuh dari guru. Si Galuh melihat alamat. Pasti guru cinta lona pun nak kawin. Memang aku mahajatakan itu. Waktu membuka bakul apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ujar lakiku. Buka jadi emas. Ya Allah. Wassalam. Pengumuman. Kalau dulu Abah mengumumkan bahwa Abah sakit hati. Hari ini Abah mengumumkan bahwa Abah udah senang hati. Enggak ada sakit lagi. Alhamdulillah wa syukru. Jadi semua jangan lagi tegang. Emang semua tegang. Jangan-jangan Abah ini masuk rumah sakit gila. Enggak ada lagi udah. Luar negeri, dalam negeri udah aman. Gembira enggak? Aduh. Ini hari ganjil enggak pakai sorban. Pakai pakaian ini. Tangan pendek. Aduh, tangan pendek. Wah. Tambah cantik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ujar bineka. Irsyad ustadzan. Nasihat dari guru. Tentu aja guru memberi nasihat kepada murid yang disayanginya. Kesayangan guru tentu akhlaknya si murid bisa menarik hati gurunya. Ya Allah, beradalah si murid di hati guru. Dengan itulah dia menjadi khalifah gurunya. Ini yang penting irsyad ustaz. 6 wa tulu zamani, memakai waktu yang panjang. Enggak ada orang alim 1 tahun. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayang datu kita semua 35 tahun di Mekah, di Madinah. Guru Haji Saman Mulia 11 haji. Guru Saman Jalil lebih dari 11 haji. Guru Syarwani Hamdan, Guru Syarani berapa haji? Kiai Falat 41 haji. Guru Kasful Anwar berapa puluh kali haji. Maksudnya mukim di Mekah menuntut ilmu. Wa tulu zaman. Ya kan? Jadi kalau nuntut ilmu di Martapura cuma 10 tahun, pulang ke kampung masing-masing kurang. Karena tulu zamani belum. Minimal separuh Datuk Kelampaian. 35 bagi 2 berapa? 17,5. Di samping 17,5 nuntut ilmu, ongkosnya ada, makan minum, pergaulan yang baik supaya zakaun, dan semua guru yang alim-alim besar di Martapura habis dijadikan guru. Kemudian lagi siang nuntut ilmu, malam mutalaah, dan yang lebih penting menjadi khaddam bagi guru itu. Nabiullah Khadir disuruh, Nabiullah Musa disuruh oleh Allah Ta'ala mengaji sama Nabi Khadir. Karena Allah menanya sama Nabi Musa, Musa, sekarang yang paling alim di seluruh dunia siapa? Saya. Kata Nabi Musa. Bilang Tuhan, enggak, ada seorang nabi bukan rasul
namanya Khadir, Balia bin Malkan, Abul Abbas. Di mana orangnya? Nah, begitulah orang yang hirsu. Orang yang loba atas ilmu, kalau mendengar ada yang lebih dari dia, nanya di mana orang itu, ingin mau mengaji ke sana. Allah bilang dia berada di lautan. Tandanya air laut itu setiap sesuatu yang mati kena sentuhan air itu, benda yang mati menjadi hidup. Udah kenal semua itu? Bawa iwak taring, ya kalau fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Udah kenal semua. Nah, yang kita bicarakan di sini masalah kadang waktu. Jidaran yuridu ayyam qadda fa'aqama. Ini yang mau kita bicarakan. Ada rumah yang mau runtuh. Ujar Nabi Allah Khadir, Musa, tolong rumah ini kita betulkan. Nah ini berarti disuruh Nabi Khadir, Nabi Musa menjadi khaddam untuk membetulkan rumah yang mau roboh ini. Ya kan? Ujar Nabi Musa, ulun kelaparan. Ya kalah. Nah, kita sudah berusaha minta jamu sekampungan, jangankan memberi makan minum, menaikkan ke rumah aja kada hakun. Bangsa kampung kan itulah. Kada tahu bahasa. Orangnya rasul sikung, nabi sikung, kelaparan, kehausan sikung kada denang urusinya. Ya tadi sekumpul ini imam beberapa tahun jadi imam, Bilal beberapa tahun jadi Bilal. Kadang menggaji sebulannya 500 sikong. Bangsa sekumpul, nah panita. Imam itu bisi parot, bisi bini, bisi anak. Bilal belum bisi bini, ya kah tamami. Tapi rumah menyewa. Adakah donatur yang mengumpulkan duit khusus untuk menggaji pegawai Allah Ta'ala yang bekerja di rumah Allah ini? Nang tukang terbang ini nah diupah juga kan sebulan 500 sebulan. Kada gampangan memukul terbang ini kan ketiak basah. Nang tukang baca kasidah ini, ya Allah, takkan-takkan. Apabila sudah aku membawa jawab ke dahulu, artinya suara mang di atas, pahami kasihan. Kada nyaring, ya abah mah dahulu nyaring. Terus akan nyaring, paget di tengah jalan. Haji Ahmad di syarati naikakan Haji Ahmad pikiran kalain. Semestinya ya kalau membawa kasidah abah begini caranya, ini coba. Ahlu baitin Mustafa tuhurihum amanun ardi fadzakiri syubbihu. Naik Haji Ahmad ini suara nang halus. Bil anjumin duhuri mislama qad ja'a bisunani. Mestinya ada suara perempuannya ini. Pahmi kada kawa pahmi lawan tamami suaranya di tengah sini. Haji Ahmad suara di sini. Kalau abah tiga-tiganya. Nah itu kalau kau disamai, tiga dijadikan satu, kiamat ikam nak menuruti. Menjumni, setelah mati kan nak menuruti. Suara tiga jadikan satu, bawah, tengah, atas. Fi gharar
Hilang suaranya pada tentu dimakan oleh suara Abah. Namanya suara Abdul Qahar. Balem dah tebedok lagi. Jadi ujar sinang babinian, wah, aku je bila mendengar suara guru itu je begantar kita tuh. Irsyad ustadzin wa qulu zamani. Untuk dicatat, Abah sampaikan. Akhi lan tanal al-ilma illa bi sittati sa'umbika an tafsilha bi bayani. Akhi lan tanal al-ilma illa bi sittati سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. Ini sesuai kerjaan kita menuntut ilmu. Kalau udah alim, masya Allah, ingatakan kunci sama kandangan. Mengaji lawan arwah, tuan guru, wali Allah Ta'ala, minantu mufti Jamaluddin, yaitu Tunji Toha. Ujar Tunji Toha lawan Tunji Samad kandangan di sepupu. Ikam rajin-rajin menuntut ilmu. Ujar Tunji Samad kenapa berangka? Lamun ikam alim berdiam Tunji Toha. Kenapa kesambungannya? Lamun ikam alim berdiam pula. Nah, kamu alim kadang ayu butuhnya. Kurang alim butuh jalan butakan orang, masing-masing anak mengambil berkat. Yuk, pondokan berniat mudahan alim supaya dirabutakan orang. Kada ikhlas. Kalinya merabutakan lagi tong di ibu turang pagat. Abah sudah kada sakit hati lagi. Alhamdulillah. Fakat fiha damul baradid, lantaran guring ditapih, tapinya bekutu. Ada aja tapi lain cuma anak memakai tapi nang bekutu. Pecah kutunya tuh banyak kenapa? Darah kutu. Jawaban semua masalah itu ufiya an qalilihi. Fakat dimaafkan oleh Allah kalau sedikit saja si darah itu. Boleh sembahyang karena darah yang sedikit sahaja. Artinya duna katsiri, bukan banyak. Arti sedikit ujar Ta'aman Sya'rani sekedar sebesar benggol. Lebih dari itu maknanya banyak. Gimanakah kitabnya kalau tahu? Benggol karena pada sekian. Apabila anak kaya benggol aja sedikit nyata. Lamun kada irsyad ustadzin macam apa kita? Ditakuni orang, guru kayak apa batasnya? Kena dulu betakun itu nyawa, anda masih bebaca. Pada asin kita tahu dulu. Mbak sudah berduaan, jangan lagi betakun kayak itu nyawa jadi penong banyak, anda kada tahu juga. Ini irsyad ustadzin.
Abah mengaji tangan 10. Di kampung Melayu 4 tahun. 2 tahun berjalan batis, 2 tahun bersepeda. Sepedanya sepeda hema. Itu sepeda orang menjual barat. Kuat sepedanya, tahan dia mukas. Tiap habis sholat asar berjalan batis ke kampung Melayu. Sampai di godang di depan rumah. Ambil kitab sidin, ambil kitab. Dibawa kitab itu berjalan, di mana ada kanang sarani, di situ kita membaca. Sidin kena tentu ada di rumah. Kitab dibawa, adakah di rumah? Ada. Di mana? Wallahu alam. Jalan. Sekali ada ditumpahkan. Jai pun. Adakah bawa kitab? Ada. Baca. Ditumpahkan baca. Sidin sambil berpendek-pendek melihat orang yang berjokong macam-macam, seorang baca aja. Karena pulang ditumpahkan ke dada pulang. Jalan, ada di hadapan rumah orang, duduk Sidin. Jai pun. Adakah bawa kitab? Ada. Baca. Di pelakar orang. Di mana ada Sidin, di situ baca kitab. Kitabnya kitab Sidin. Sekali ada. Wah ini udah bersepeda nih. Ada di rumah, ada. Tumpahkan ke dada. Rumah diilir ke dada. Di tengah ke dada. Bulik. Ujar tukang kayu, jukung. Bapak cari abahan nangka. Ya. Terus Sidin dikubah. Kubah mana? Kubah guru Subarang. Kaskul Anwar. Udah. Nyubarang jambatan. Ya kan? Kubah kan di sana. Antara kubah ini kan padang, limbah padang, tumpakan, limbah tumpakan sungai. Kita di Subarang sini. Di Subarang sini kita bersepeda. Jai, Sidin di kubah. Pun, ada kan bawa kitab? Ada. Ada yang dulu. Turun Sidin. Oh, bahaya di rumput sampai ketumpakan. Hadangilah di Subarang. Jukung Sidin ini ditunjul Sidin, tunjul Sidin, jalan jukung. Sampai di Subarang, pingkut di jukungnya. Macam apa sepeda? Bakal ikat dulu jukung, balik ikat jukung, sepeda macam apa? Kuncinya kada ada sepeda. Nah ini kekurangan. Ancak kedada sebab riba ancak gasan membuat gandak. Kita kata bani bergandak di mata rumput kan tinggi-tinggi. Nah, di sisi rumput rabahakan sepeda. Tukupi lawan rumput kada ada orang tahu. Nang kasihan samut. Apa ini dia samut? Kada ada napa-napa timbul terpisah laki bini. Mbah, kita nama Harun itu bukaan tamu bukaan. Kada tahu kesah. Ya, pokoknya sepeda selamat. Jangan ketahuan orang hilang Ketahuan orang bahari itu maling. Sampai wahin dia itu maling. Arwah kanang sehingga kada mahadangi. Sin bebulik ke kubah. Kada bersurban baju kaos dan bapandeng hijau kain hijau, nah pandangnya hijau. Nah, kan hijau. Hati senang, udah hampir sakit. Macam apa? Jukungnya kada ada besi pananjak, kada ada pengayuh, tangan dikayuhkan, kitab diandak di sini, dibatis, no bakayuh. Sampai ke Subarang, ikat jukung,
berjalan sampai ke Kubah, baca di Kubah. Mereka menyubarang, duduk sidin bercongkong di jukung. Terpaksa mengayuh lontangan sampai ke Subarang, 50 pulang ke sepeda boleh sidin kayak bapak. Sekalinya datang tukang kayu sidin. Tukang kayu sidin ini datang. Kenapa? Jadi kedua datang hanya mengurus itik. Tuntung mengurus itik hanya rupanya berjanji pada jam sekian arwah boleh. Jadinya mengurus itik dulu. Pas jamnya datang tukang kayu. Kita bersepeda. Jai pun malam ini dan akan saruan. Alhamdulillah makan segar-segar. Kitab bawa, nggih. Berarti sampai maghrib sembahyang, tuntung maghrib seruanan. Baca pulang di rumah orang. Kitab, iya pulang. Tuntung baca. Berdoa selamat di sana, dasar berdoa benar aja. Nang baca sidin, doanya kada banyak. Allahumma qtubis salamata wasiyata wal afala wa min sal afwa wal afiyah wal mu'afaqat daima fil dunya. Alhamdulillah, itu aja sidin kan mau panjang. Perusahaan itu kan panjang, bertahlil aja 6 kali sudah cukup. Sidin mau panjang, perusahaan itu anda ya. Sudah makanan, tutung makanan, balu menyung ikuti, jai pun baca, iya pulang, baca pulang kitab, tuntung burikan, naik dulu ke rumah, nggih, baca, iya pulang, sampai pukul 1, ada ngilang, nggih, nungguin, sekali datang, bawa nasi. Kepiring karena nasi samin, iwaknya tau lah, iwak taring, nasinya nyaman, biar kada beriwak, nasinya nyaman dulu. Makannya di mana? Di atas tilam orang kampung Melayu bahari tinggi. Ujar ke Allah, bini sidin melihat aku makan makanan, gimana orang laki bini ya. Ujar ke Allah, bayi kanang baucap kurang bahari mendakan makan di atas tilam kada bagus. Ujar sidin kalau tahu kada bagus yang penting nyaman. Asa jangan rigat. Makan sudah jam 2 hanya boleh. Diantarkan sidin berjalan sampai ke tumpakan. Kita boleh. Sidin balik ke rumah 4 tahun. Madara. Kitab tadi tangkap ditinggal tangan 10 besok datang pulang ambil pulang kitab baca pulang. Sekali kejadian di rumah sidin sana kauyuhan kalau sidin macul kepia berapa baju kaos bahunjur melihat guru bahunjur panet penggurune sebelah tangan memiciki sidin sebelah tangan mengikuti kitab. Nah, sebelah kiri mengikuti kitab nah. Sebelah tangan mengikuti jalannya berabah ya. Pacul kopinya berabah kepalanya. Ini ngarannya guru Jahrani. Ini si Ije mengaji. Udah bangun. Abah kada sakit hati lagi. Sekalinya ke Anang Sarani mengaruh. Rasulullah kan guring bati lantang mengaruh. Ini guring bati lantang mengaruh. Dalam hati mengaruh ini kitab Sagana ini dibalik 10 balikannya. Pak balik 10. Sekira sikap tuntung. Akalnya
Sebab mengaji lawan kanang harus kita tuntung. Apabila tuntung baca kitab pasti dapat berkat daripada pengarang kita. Itu jadi sistemnya tuntung kitab dari awal sampai akhir. Balik ke 10 guru supaya baca ya. Hajar. Mendengar aja orang salah membaca mendengar aja. Mendengar aja itu baca kalau di bumbu ini. Rasulullah itu tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Kalau guring bangun. Kalau bangun guring. Itu bahasa kitanya. Hah? Ya. Kalau dibungurin mati. Ini pikir pulang tangan kanan, tangan kiri kitab. Udah 4 tahun. Coba bayangin. Ini micikin ini nah, orang berapa orang micik. Aja jarang jadi picikin sampai ke situ enak. Malah hendak aja lagi katanya. Nah, kalau guru banget lain lagi. Itu bukan picik lagi, kalau dipicik kada merasa minta jajak. Berarti harap silin dijajak. Bepingkot ditawe yang sebelah, kitab di tangan sebelah sambil membaca sambil menjajak. Silin guring. Yo. Bah itu mah. Walhasil berkhadam itu lebih penting daripada mengaji. Berkat itu datangnya di khadam, bukan di pengajian. Di sini kita banyak kurang. Habis kembali kepada pembicaraan, ufiya 'alal mu'tamad an qalilihi duna katsiri. Kalau sedikit maaf, kalau banyak kadang. Idla katsira masyaqqatin fi tajannubihi naidin. Karena tidak banyak kesusahan untuk menjauhkan diri daripada darah yang banyak itu. Ya kan? Pada ketika hasala bi fi'lihi. Hina id hasala bi fi'lihi. Wala yu'fa an jildil burghuz wa nahwihi. Tidak diberi maaf oleh Allah dari kulit si kutu dan seumpamanya. Ini kulitnya yang tadi darahnya lah. Kalau kulitnya berarti sudah mati siapa? Si kutu tadi, kulitnya itu ada, mati sudah kutunya, kulitnya yang ada, kada diberi maaf. Li'adami umumil balwa bihi, karena jarang-jarang banyak bala kutu tadi. Apalagi wayah ini, kada ada lagi kok kutu. Nang banyak wayah ini, kata. Kutu sudah kada ada, kata nang banyak wayah ini. Ini yang bahaya. Banyak ulama-ulama kata. Ulama lisan. Falau qatalahu fi shalah batalat in hamala jildahu ba'da mauti. Jika membunuh ia akan si kutu rahat sembahyang, batal sembahyangnya jika membawa ia akan kulit si kutu sesudah matinya si kutu. Berarti terbawa bangka. Wa illa jika tidak, artinya jika masih hidup, bukan mati, bukan bangkai, fala betul. Naam, in kana fi ta'atifil khiyafah wa lam yumkin ikhrajuhu fayambaghi an yu'fa anhu. Jika ada si kutu tadi nang mati tadi disalah-salah dari jahitan pakaian. Ini si kutu bersembunyi di jahitan. Ya kan? Kutunya mati. Nah, kita bawa sembahyang pakaian itu,
dan waktu sembahyang kita melihat ada putu mati hendak mengeluarkan kadakawa sebab inya bersembunyi di dalam situ, dalam jahitan. Nah, hukum bagaimana? Sugianya diputuskan bahwa dimaafkan. Kata-kata yang bagi di dalam fikih menunjukkan tidak ada nas yang sharih. Tiap-tiap nas yang sharih tidak ada, maka ulama fikih membawa istilah yang bagi. Walau shalla binajsin la yu'fa anhu nasiyan lahu aw jahilan bihi aw bikaunihi mubtilan thumma tayaqqana qaunahu fiha a'adaha wujuban. Jika sembahyang seseorang membawa najis yang tidak dimaafkan dengan dia, hal keadaannya lupa bagi terbawa najis itu, atau dia tidak lupa cuma dia tidak tahu dengan keadaannya itu najis, atau dia tidak tahu keadaannya itu membatalkan. Ya kan? Jahil orangnya. Nah, sesudah itu yakin ia bahwa keadaan najis itu di dalam sembahyangnya. Ya kan? Sudah selesai sembahyang, yakin najis tadi teradanya di dalam sembahyang sewaktu apa jawabnya? A'adaha wujuban, mengembali ila ia akan sholatnya tadi hal keadaannya wajib. Ya kan? Nah, inilah aturan sembahyang, syaratnya suci. Syaratnya suci. Li'anna tuhra anha min qubailish syurut. Ya kata. Karena bahwasanya suci daripadanya najasah. Anha anin najasah. Itu daripada jihad syarat sahnya sembahyang. Kan syarat sah itu 5, di antaranya suci pakaian. Ya kan? Badan, tempat. Ya kalau menghadap kiblat, mengenal masuk waktu. Nah itu. Wahia min babi khitabil wad'i, dan itu si syarat tadi daripada khitabil wad'i, artinya khitabul wad ini istilah ulama fikih lah. Nah, maknanya khitabul wad'i wa itu tadi ja'lu syai'i sababan aw syartan aw mani'an lil hukmi. Itu ada sedikit mengenai ke dalam namanya khitabul wad'i, yaitu ja'lu syai'i sababan aw syartan aw mani'an lil hukm. Itu ngarannya khitabul wad'i. Kita ini kan ilmu tafsir baru masuk ke tafsir. Semestinya namanya itu. Kan sudah jelas kan, setiap waliullah itu ilmu alat itu semuanya di otaknya, apalagi ilmu yang lain. Alat itu udah cukup di otaknya. Oleh sebab itu dia tahu di Quran, di hadis, lalu dia bisa mengumpulkan namanya ijma, dan dia bisa memaham namanya qiyas. Karena alat sudah cukup. Mulai menulis, meraih, membaca, termasuk tajwid sudah di situ. Paham kan? Kemudian lughat, ya kan? Nah, kemudian shorof, kemudian nahwu, kemudian balaghah, kemudian mantiq, usul fiqih, usul hadis, usul tafsir, itu semua lengkap. Nah,
Dari ilmu alat ini mereka bisa memaham Quran hadis yang menimbulkan ijma' dan ijma' menimbulkan qiyas. Jadi tidak ada satu wali pun yang jahil. Itulah kata-kata mattakhadallahu waliyan jahila. Mustahil Allah lantik waliullah kalau dia jahil. Jadi tidak ada waliullah yang jahil. Semua waliullah ulama. Innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Ujar Imam nang dua Abu Hanifah dan Syafi'i, laulal ulama lam yakun lillahi waliyun. Jikalau tidak ada ulama, Allah tidak punya wali satu jua pun. Jelas wali itu ulama. Ulama yang mana? Yakhsha, yang takut kepada Allah. Kalau ulama-ulamaan ada kisah kaloy. Ini sedikit waktu 2 menit lagi kita alih kitabnya. Ini pengumuman raja mau mengawinkan putrinya kepada ulama. Si Paloy mendengar. Jar Paloy, aku hendak kawin dengan putri. Lalu si Paloy menukar pakaian ulama. Sekompletnya turban 5 meter, putah pos 5 meter, gamis nang kandal, jubah kandal, selendang panjang, tasbih ganal, kitab batak, dipuntal dengan surat kabar nang bertulis Paloy. Berjalan sebagaimana orang alim kurimit-kurimit di hadapan istana. Tasbih di tangan, dipanggil raja. Guru naik, Paloy menggatar. Begitu naik ke istana, apa salah ulun ya Paloy? Kada ada salah apa-apa. Aku hendak mengawinkan anakku si putri nang cantik dengan ulama besar. Icem ini ulama besar, perlihatku. Pakaiannya tadi pakaian ulama. Nah ini sakitnya nang pakaiannya aja. Nahu kada tahu, sorot kada tahu, balaghah kada tahu, mantik kada tahu, membaca majalah saling lancaran. Nah ini nek banyak nek bakal lambu kuning pulang kekawalan di penderi bawa kena banyu tawar banyak ya orang minta banyu tawar bubuhannya juga. Ini ngarannya waliullah bunga bener tu wali napa bunga diturunkan kitab kesalahan baca bawa pas terus ja ajaib doroba jaib kada kawan nang dundan din apa kada menaho. Nah ini nek wajalika jazaa'ul zalimin fatawa'atahu nafsu qatla akhi faqatalahu fa'asbahal hasirin. Macam apa ini? Pakaian ulama kawin 7 hari 7 malam pesta raja. Terakhir acara Paloy suruh baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Harap benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alim bujur mereka korek lagi. Sabaris. Ikam jangan ketawa dulu, jangan ketawa. Kada kawa lagi. Sabaris bihi fi tala
Sabaris biji jagung. Sabaris lain pun lagunya. Usai ini bertaut nahawan. Tadi sika biji karai in kuntum tafarruqui. Ujar raja pukuli. Nah, apa ada berataan menghukum makanan si paloe. Nah ini nang dikhawatirkan nih, nang pura-pura alim, pura-pura wali. Kada tahu bi ilmu ala. Lamun bemasak kada bisi alat di mata anak masak. Kalau kan di akhir zaman malah sang pindah bakal lambu kuning, dia berataan kubur sawah mati di kalambu kuning juga. Jadi iyyaka na'budu wa sawa nasta'in. Ini banyak sudah nek, sudah. Nang orang kapasik almarhum juga. Nang almarhum itu orang soleh. Namun ini nang gawiannya nang haram-haram itu jangan almarhum. Mana apa? Alam al-jahannam kah? Mattakhadallahu waliyan jahilan. Laula al-ulama lam yakun lillahi wali. Matinya kalau orang ulama nang bujur ulama yaitu wali itu tadi apa? Luhumul ulama sumumun qatilah wa 'adatullah limuntaqisihil mahlumah. Badannya ulama nang bujur-bujur ulama seperti racun yang membunuh iman. Sudah menjadi sunnah Allah orang yang menghinakan bagi ulama nang wali tabi banyak nang katulahan. Katulahannya itu mati kada beriman, bukan buris parut. Mun buris parut katulahan, bini-bini nang kawin itu nang buris juga parutnya. Kada katulahan, kenyamanan, ada kesah. Baca iya pulang. Abah udah kada sakit hati lagi. Kesian nang jauh kedendangan. Kada salah aku ikam jauh. Wah ini penting yang dibacanya. Aw kaifa yutalibul mukhlisu nafsahu bis-sirqi idza lam yatahaqqaq ma'na. Kada bisa seseorang mensahihkan niatnya tanpa ilmu. Tidak bisa seseorang mengetahui ikhlas kalau tidak ada tahu arti ikhlas. Demikianlah tidak bisa seseorang bersifat sidik kalau dia tidak tahu apa sebenarnya sidik itu. Jadi fal wazifatul ula ala kulli 'abdin arada ta'atallahi ta'ala an
yata'allaman niyata awwal. Maka tugas yang pertama bagi seluruh hamba yang ingin berbuat taat kepada Allah, pertama kewajibannya dia harus belajar apa yang sebenarnya niat itu. Ya kan? Lamun kada tahu, nah ya kan. Berniat sudah. Napat niatnya, nama itu sa'adah minas salamah usman lillahi ta'ala. Udah. Itu tadi nang niatnya, nang supaya dirabutakan orang butuh sudah. Niat nuntut ilmu supaya payung. Ya kan? Melihat orang alim amplok datangan terus siang malam. Jadi nang melihat ini sahjaku menuntut ilmu supaya amplok datangan. Nah, kada tahu diniat. Melihat orang alim diciumi orang tangannya balang ulang balik. Sorong hendak juga menyurung juga sudah. Orang berjauh. Batate jolon guru supaya dicium orang tangan. Diusir orang. Bapak kayang juga berkorban batate duduk di higa guru kalau ada yang mencium tangannya. Ujar orang kok bilang mulai gila. Ada kamu di akalan kenapa? Niat dulu niat. Menuntut ilmu ini mulia. Harus niatnya ikhlas. Paham tak? Kalau ada ikhlas menuntut ilmu, buka kifayatul asya. Buka kifayatul asya. Tanda orang menuntut ilmu yang berhasil, tapi niatnya kada ikhlas, bahwa Allah menjadikan ia tahta yadis sultan, menjadi amil bagi sultan. Itu tanda tidak ikhlas. Kalau orang yang ikhlas tidak bisa masuk di bawah sultan, bahkan sultan di bawah dia. Buka kitab Kifayatul Asya. Menangis kita melihat keadaan sekarang. Yang tahta di sultan bilang habis semuanya di situ. Karena tidak ikhlas. Litahsulal ma'rifatu, supaya dia mendapat akan ilmu. Bukan mintu kalau orang beribadat menghajatakan ilmu. Orang dapat ilmu menghajatakan niat. Kalau kada ada niat, kada dapat ilmu. Maksudnya ilmu di sini Barakatnya ilmu to'at. Mun ilmunya aja kalau ada to'atnya sama dengan makan kalau ada kanyangnya. Summa sesudah menuntut niat, yusahhihuha atau yusahhihaha bil amali. Lalu ia membetulkan niatnya. Macam apa nama betul niat? Melaksanakan. Melaksanakan. Orang tadanya berniat sahjaku bacari gasan beribadat. Niatnya. Nah, melaksanakannya hasil daripada pencarian digunakan untuk ibadat, itu namanya tashihun niyah. Niatnya sudah jujur, tashihnya pula. Nang kebanyakannya niat lepas, apalagi pelaksanaannya. Lima apa? Mun kada ada guru kan? Mun kada ada guru macam apa? Irsyadu ustadzin macam apa? Oleh sebab itu, guru itu nikmat yang paling besar. Dan tugasnya guru fatih, membuka akan benar aja. Mbah dibuka akan yang mengambil bandanya ya kita juga. Pasti itu terbuka, kita juga mengambilnya.
Matinya guru itu kan fatih, tukang buka akan aja. Mun kadang buka akan macam apa ikan menjaga. Mun kadang bilak akan macam apa ikan masuk akan. Ayat mana pahaman? Enggak, guru Aginuddin tertawanya. Ba'da fahmi haqiqatis sidqi. Bismillahirrahmanirrahim. Ujar lagi. Sesudah mengerti sebenar-benarnya sidik. Nah, arti sidik tadi adalah melaksanakan nang diniatakan tadi. Nang diniatakan tadi. Ya kita tak berniat sembahyang karena Allah. Ya kan? Umpama kita tadi ujar Tuhan namun nyawa sembahyang udah masukkan ke neraka, hampir sembahyang. Kada. Sebab niat kita karena Allah bukan takut neraka. Yang kayak itu kan. Membaca idza waqa'atil niat kita karena Allah. Sesudah membaca idza waqa'atil jangan sugih palater terjual. Ampih kan baca idza waqa'atil. Kada. Karena lillahi ta'ala. Nah ini nih. Lamun sembahyang berjamaah karena Allah, siapa kan yang jadi imam? Tetap aja turun. Tapi namun kita karena imam, limbah imamnya guru usuk, ibak langgar. Limbahnya imamnya guru muin, saparu nang boleh. Jadi nang saparu itu bukan karena Allah. Masing-masing. Jadi asam jana harus siapa merasa apa? Pala. Kadang gampangan karena Allah ini kan. Karena Allah itu ujiannya masih wallah. Nang lain dari Allah. Apa masih wallah? Dunia. Apa arti dunia? Tuhan yang menjawab. Ada waktu seperempat jam lagi. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. اعلموا, jangan ragu-ragu, jazamkan hatimu. Annamal hayatud dunya. Annama innama adatu hasrin. Terhinggalah dunia itu di dalam 5 perkara. Hayatud dunya. Kesenangan yang hina. Hayat kesenangan. Dunia hina. I'lamu, jangan ragu-ragu. Kesenangan yang menghinakan. Kalau mendengar kesenangan berataan orang ketujuh. Akhirnya dunia. Dunia itu daniyah hakirah. Kesenangan yang menghinakan yaitu la'ibun. Apa arti la'ibun? Nah, di sini ketahuan ahli lughat dengan ahlillah. Ujar ahlillah, la'ibun itu kullu ma yat'abu. Setiap sesuatu yang akibatnya uyuh. Yo, sepak bola, kehabisannya apa? Uyuh. Iya kan? Main apa nang bola nang bulat tuh no, tak utapak lawan tangan nak apa itu? Voli, kehabisannya tersandar. Belanja buka, kehabisannya uyuh. Setiap apa-apa yang akibatnya uyuh itu ngarannya la'ib. Kalau buka uyuh kada. Lamun berjalan menerja pengbas subuh model gurusuk uyuh lah. Nah itu bukan termasuk la'ibun. Itu nang termasuk wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia juga tapi bagus, buktinya kada uyuh.
Jadi carilah permainan nang pada mau uyuh akan awak. Apabila mau uyuh akan awak ngarannya hayatan dunia, kesenangan ketumat, akhirnya mahina akal. Paham kan? Itulah arti la'ibun. Kullu ma yata'alu. Udah jelas? Nah, dua. Walahun. Apa arti lahun? Menjauh kita bunyi-bunyinya. Padahal maksudnya lahun di sini kullu ma yashghalu 'anil akhirah. Apa aja yang mengganggu kita dari pekerjaan akhirat. Ngarannya lahun. Keasik-asikan main catur, kada ingat sembahyang. Nah, ngarannya catur itu lahun ngarannya. Keasikan begambus, kada ingat lagi subuh sampai pukul 2. Nah, ngarannya itu lahun. Lamun kita asik berterbang, saserba terbang, saserba asik marhabanya. Itu bukan melupakan akhirat, bahkan mendorong rindu kita kepada akhirat. Nang mengantuk jadinya ampih. Ya kalau cobaan mengantuk mendengar teng-tong, masih mengantuk juga, itu ngarannya orang tuh hendak mati sudah. Nah, di sini perbedaan antara si lahun nang boleh lawan lahun nang haram. Ini supaya tahu perbedaannya. Walahun 2. 3. Wazinatun. Itu. Kullu ma yatazayyanu atau yutazayyanu bihi. Setiap sesuatu yang bisa dibikin bahagia. Perhiasan minal sulik pakaian. Ya kan? Nah, itu. Pakaian itu biasanya kan galang tangan, galang batis, ya kan, bonel, kakalung. Nah, apalagi kita utas, ya aja lah. Itu. Nah, Pak, wal libas, baju, tapis, selawar, sorban, kopiah, itu. Nah, itu. Apalagi wal maskan, rumah, ya, rumah. Rumah kan catnya bagus-bagusan. Ya kalau catnya itu. Nah itu zina sahabat. Nah itu macam-macam tadi. Pokoknya zina tadi perhiasan dunia kan. Itu artinya senang tapi akibatnya hina. Mengetahui senang, coba lihat. Orang-orang nang laib tadi, nang senang sepak bola, gembira kada. Begitu masuk di lapangan, nah gembira beratan, lucak, senang kada. Apalagi sudah bersiap itu berkumpul di potret orang-orang dunia yang menonton, ya kan? Guru nonton, murid nonton, ya kan? Kada tahu lagi subuhnya melaur. Ini orang kafir bisa mana membuka siaran itu pas kita tahajud. Pukul 3 malam nyambuka. Ya kalau ya pukul 3 jadi akan ada tahajud lagi. Pukul 3 itu nah jam dibuka reng. Jam hati anak sembahyang mecoraan ada buka TV Brazil main non Argentina. Macam apa ikan ini? Jadi di rumah tangga kita ini nang haram-haram ini sudah hebat. Lamun nang haram di rumah tangga, ingatakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Gara-gara nang haram ada di situ, apa kabar laki bini? Tapi sah. Berarti lain, jangan. Bersihkanlah rumah daripada nang haram-haram. Jangan diulah-ulah dalam rumah dimasukkan nang haram-haram itu. CD, video masuk di rumah, bikin bala di rumah, apalagi di rumah itu sembahyang subuh pukul 9. Coba kita boleh ke rumah dulu, ada kan yang haram-haram di rumah kita.
Bah sedih pian mikir kalau rumah tangganya. Lamun pian bisi bini sikung aja. Namun nang banyak nenek macam-macam tingkah lakunya. Nang sikung membuka panggulu, sikung membuka baju, sikung membuka rambut, nang sikung rambutnya dihandapinya, nang sikung bakar roll, nang sikung pulang bayu MC, sikung bemidi, sikung berminyak harum apabila hendak keluar, apabila laki-laki buhampis. Bisi bini nih bilang, ya Allah, matinya aku sudah bertakun apabila sorong terjadi bini-bini takuni, aku nih bini siapa? Lamun bini bajingan, silahkan seperti bajingan pakaiannya, pergaulannya, perkataannya, apanya, sebab sesuai. Lamun seorang bini seorang ulama, apalagi wali, sesuai. Bagaimana selaku bini wali, pakaiannya, pergaulannya, akhlaknya disesuaikan. Tanpa persesuaian seperti terjadi perpisahan. Ya kan? Wal mukhalafah sababul firaq. Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Disesuaikan. Kemudian sampai di mana tadi pembicaraan? Bukan laibun tadi. Senang pemulaannya, akhirnya batis patah. Orang sepak bola. Hina kada. Mana uyuh, mana hina. Itu namanya hayat, senang sebentar, hina kesudahannya. Hayat maknanya senang sebentar, hak dunia maknanya daniyah, hakir. Lahun, ya kan? Sesuatu yang mengganggu pekerjaan akhirat. Coba lihat orang pedagang. Siang di toko, malam di toko. Gembira kan? Banyak payu orang berjualan menukar, banyak orang menukar payu. Dihitung duit banyak, gembira kan? Gembira. Ya kan? Limbah sudah gembira. Apa ada orang sugih seumur hidup? Kedada. Wa imma mati, wa imma habis. Bengkerat. Nah, andai kata jua belum bengkerat, belum mati. Makan yang nyaman, limbah jadi 4 rakuan, apa? Habis nyaman. Pakaian yang larang, sehari semalaman dipakai bawahan. Minuman kan yang nyaman-nyaman, banyak 4 rakungan, jadikah kami. Rumah manggonol, banyak lawangnya, nang uyuh mengancing membuka siapa? Nah, ya, motor nang larang-larang, untuk apa? Limahnya terumpak, apa kabar? Nang mak urus dengan polisi, keluar duit. Nah, pajaknya tambah larang motornya, tambah banyak. Ayo, senangnya satu mata aja. Lebih baik umpat aja di motor orang. Gak ada masalahnya. Cara ikam nih, umpat di langgar sini. Saketing, tak umpat kembali duitnya kan nyaman. Nah, sedang aja kalau padasnya. Nah itu apa tadi? Lahun. Laibun lahun. Wazinatun, perhiasan. Coba lihat perhiasan. Perhiasan coba. Dar. Yo. Jam paling bagusan, jam tangan. Ya kalau penghabisannya diturang bagus pada gitu orang. Apa-apa? Jual tambah. Tukar tambah. Lapas kita. Ya kalau borok orang gitu orang. Berapa nambah sekian, rugi kada? Rugi. Padahal di sorong nang buruk ini lawan itu sama aja putarnya ke kanan juga. Harganya aja anak balalarangan, hamdan. Nangaran dunia itu menyenangkan satu mata, biasanya dulak. Bini saling baikan lupa, ya kalau
limbah baranak dua apa abar. Nah lihatin nah. Buritnya itu nah. Asalnya itu untungnya ketambahan yang bujang. Banyak beranak dua. Beres. Potongannya boleh lihat. Ketawa resmi. Satu umat saja. Ujar Ibu Sisi, orang kawin itu biar lupa baik-baik bapak. Cerek habis. Uyuhnya makan. Uyuhnya kepalo. Kuning. Dunia. Nah, wazina. Watafakhurun mufakharatun. Bahasa sombongan. Kalau orang rumah 2 rakaat supaya balayan kita bulan 3. Apabila ada kawal lagi anu malabi pada orang sama berataan perabotnya isi rumahnya supaya sorong nomor 1. Apabila sama berataan mencari pulang di mana pintangan supaya belain supaya sorong jangan ada sesamaannya. Nang kakak itu juga ya mupasara dunia itu hendak beheratan. Saban bulan motor terbalik ngarannya pameran kasugihan. Sebulan balik motor nang hanyar pulang. Bulan dulu lain pulang nang hanyar pulang. Situ aja. Jiran yang makan sehari semalaman kada terpikir katanya. Asal inya udah nang kayak itu biar jiran kelaparan tidak tahu. Berarti inya itu memakai hak jiran. Padahal walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Banyak tak orang sugih-sugih kayak itu tak? Mufakharah, bagak-agakan. Kalau bahari adalah lamun nang karodok Indonesia aja kupiah ka baju ka jas kah, selawar ka sepatu kah. Kada mau Singapura terus. Beledruk Singapura, potongan Singapura. Bahari Singapura paling hebatnya. Sampai disebut ngarannya Haji Singapura. Daripada hendak berharap-harap tuh. Bahari tahu ini. Pokoknya kada mau nang sama tuh hingga hendak melebihi pada orang masalah dunianya. Kada mau nang hendak apalagi hendak berendah pada orang sama aja kada hapun. Hendak berlebih terus pada orang. Mupasarah. Apa akibatnya si laibun? Uyuh. Apa akibatnya lahwun? Mundur akhirat. Apa akibat zinatun? Banyak duit habis. Apa akibat mupasarah? Akibatnya bahasa syarikat. Orang kalau sudah baharakan rumah tangga dan tunggangan macam-macam tabe, nang merasa kada kawa menyamai syarif, nang kawa ma'atasi betapak dada. Jadinya kesatuan persatuan putus antara sinang susah dengan sinang sugih. Gara-gara watafakurun bainakum. Asalnya digasaknya tafakur, lalu itu bapecah. Bahayanya tafakur. Di mana tafakurnya di mana? Dijelaskan lagi. Fil amwal. Ya kan? Amwal itu jamak daripada malun. Malun itu daripada malayamilu mainan. Apa artinya? Yaitu kullu ma yamilu 'anillahi ta'ala yusamma malan. Setiap sesuatu yang melupakan kita akan Allah namanya mal. Kalunya banyak amwal, kalau sedikit mal. Ya kan? Untung di sini Tuhan mengadakan amwal. Jadi kalau sedikit ada apa-apa. Nah, di sini ayat yang tadi wala tamsa nasibaka minad dunya. Min lit tab'id.
Jelas kada? Nah itu. Jadi udah tadi yamilu anillahi ta'ala. Amwal waranya. Jadi setiap orang punya amwal, dia arahnya apapun ibadahnya tidak lagi menjurus kepada Allah. Udah anunya apa ngarannya nih? Kompasnya itu udah kada ke Allah lagi, bukan anta matlubi lagi, anta maksudi. Kan ilahi anta maksudi, waridaka matlubi. Bukan itu lagi udah, karena amwal tadi. Itu memerengakan daripada tujuan asal. Wal aulad jamak daripada walad. Apa ke walad? Kasura yaksuru maknanya. Nah itu. Coba lihat. Kalau orang punya anak, pikirannya banyak. Kalau anaknya sehat, mikirkan makannya, minumnya, pakainya. Punya sehat anak. Lamunnya garing, mikirkan mengobatinya. Sasar begonol anak, sasar banyak pikiran, inya bisa berpacaran, inya bisa berjalanan. Baik pun anak laki-laki, pun anak bini-bini, ya Allah, ujar orang bahari lebih baik bisi intan gunul daripada bisi anak bini-bini nang bujang. Sebab intan disimpan di kantong, orang kada tahu. Nang bujang dia bisa berjalan. Nah, bisa berjalan nih. Kasih tu kemari, bekenjot. Ujar orang bahari, tahu orang begini ke apa kan? Tahu. Nah itu arti walad tadi membanyakan pikiran. Tapi di situ Tuhan mengatakan aulad benar. Jadilah munnya sedikit anaknya sedikit pikirannya, munnya banyak anaknya banyak juga sakit hatinya. Itu Pak. Mana nang bujur, gitu Tuhan nang bujur. Nah itulah dunia. Akibatnya itulah jelas kalau udah jelas begitu dijelaskan lagi oleh Allah Taala. Al-aulad kama sali ghaizin. Persis seperti air hujan turun dari langit. Hujan kalau turun dari langit apa? A'jabal kuffara nabatuh. Si petani gembira hati karena tumbuhan yang ditanamnya subur. Ya kan? Datang hujan, apa yang ditanam subur, gembira kada? Nah, gembira, tapi sebentar aja. Begitulah yang 5 macam tadi menggembirakan sebentar. Akhirnya apa? Coba. A'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju, thumma yaibasu. Kemudian kering mendadak. Bagaimana sakit hatinya? Diharapkan panen, menghasilkan kekayaan, taunya mendadak kering. Thumma yahiju, yakni thumma yaibasu. Itu tafsir Jalalain. Udah kering, fatarahu musfarra. Kamu lihat akan dia musfarran. Apa musfarran? Mudmahillan. Itu hancur. Summa sudah hancur, yakunu hukoma, bersih sama lawan lapangan nang asal beluman ada tanaman bani, kering lagi banyunya. Coba padang banyunya kering, baninya kada ada lagi. Dikira baninya subur, dipanen sekian hitungannya duit, ya kan? Sekalinya tanahnya kering, rumputnya habis, nang kaya apa sakit hatinya, ya kan? Sudah begitu wa fil akhirati azabun syadid. Sesudah dia masuk akhirat, azab yang lebih pedih. Di dunia yang kaya ini, di akhirat adab yang padit. Ai liman asaraha alal akhirah. Bagi orang yang mengutamakan dunia yang 5 tadi daripada urusan akhirat. Azabun syadid liman asarat dunia alal akhirah.
Apa ada orang yang mengutamakan akhirat dari dunia? Bahkan dunia ini dijadikan untuk akhirat? Ada. Nah, oleh sebab itu sambungannya wa maghfiratun minallah wa ridwan liman asaral akhirah 'alaiha. Bagi orang yang mengutamakan akhirat di dalam dunia, dunia dijadikan untuk akhirat, dapat maghfirah wa ridwan minallah. Cuma manusia yang bagi ini sedikit. Yang kebanyakannya wa mal hayatud dunya ay wa mastamattu bid dunya illa mata'ul ghurur. Siapapun yang senang kepada dunia ini, dia hidupnya seperti orang yang tertipu. Orang yang tertipu itu ada senang, ada sakit. Coba kalau kita sampai baca tafsir Quran secara mendetail sedikit, Masya Allah, betul-betul Quran ini hudan lil muttaqin, betul-betul syifa wa rahmah. Kalau mau baca tafsir Quran, usul tafsir dulu matang-matang. Kita teruskan. Wal ikhlas alladaini huma wasilatal 'abdi lan najati wal khalas. Benar dan ikhlas tujuan Allah dilaksanakan dengan amal yang sesuai dengan niatnya tadi. Dua-duanya itu adalah jambatan untuk si hamba menuju akan keselamatan, najat wal khalas kamaya. Jadi kalau orang ingin selamat harus sidik dan ikhlas, ya kan? Ikhlas karena Allah, sidik itu disertai dengan amalnya. Paham kalian? Amal. Ya kalau cari dari niatnya hendak bersedekah, ya kalau nah itu bujur-bujur bersedekah. Jadi niat sudah ada, bagus, bersedekahnya dilaksanakan, ngarannya niat dan ikhlas dan apa sih? Sidik ngarannya. Baru mencapai najat wal falah. Wa nahnu nadhkuru ma'ani as-sidq wal ikhlas fi salati abwab. Kita akan menyebutkan arti yang sebenarnya sidik dan ikhlas di dalam 3 daripada bab. Babul awal fi haqiqatin niyah wa maknaha. Pertama, sebenar-benar niat itu apa? Yang kedua, maknanya niat apa? 2, babus tsani fil ikhlas wa haqaiqihi. Ikhlas itu apa? Yang sebenarnya itu apa? 3, babus tsalits fisyirki, benar itu apa? Wa haqiqatihi, apa isinya si benar itu. Al-babul awal tinniyah wa bayan fadlatin niyah, bayan haqiqatin niyah, bayan kauni niyah khairan min al-amal, bayan tafdilil a'mal muta'alliqah bin nafsi, bayan ujur niyati 'inda al-ikhlal. Bab yang pertama pada menyatakan niat, padanya menyatakan akan fadilat niat dulu. Fadilat niat. Namun orang makan apa fadilatnya kenyang. Jawab, namun orang berserimput fadilatnya hilang, dingin. Nangka ini juga, namun orang berniat, napa keistimewaannya. Tanpa tahu fadilat, tidak mau orang menghargai. Yang kedua, hakikat daripada niat supaya jangan tersalah. Dikira niat padahal kada lantaran jahil. Nah, 3, keadaan niat itu lebih baik daripada ibadat. Nah, ini. Ibadat itu baik, niat itu baik. Mana dibanding ibadat dengan niat? Lebih baik niat daripada ibadat. Istilah harga. Ibadat ada harganya, niat ada harganya. Yang mahal niat. Ibadat itu murah. Jadi penting niat. Ibadat pun penting juga. Kemudian
Di dalam bab yang pertama ini juga memadahkan keistimewaan amal yang berhubungan dengan diri seseorang. Amal yang berhubungan dengan diri seseorang. Dan menyatakan bahwa niat itu tidak bisa diikhtiari. Jelas kada? Niat itu kada bisa diusahai. Jelas kada? Niat itu kada bisa diusahai. Nah itu ini kan pembicaraan. Kada kalau diusahai niat ini kalau bang beulah-ulah niat atau diulah-ulah kada kawa. Memang niat itu anugerah dari Tuhan. Kada kawa diusahai. Lamun kita berpandara, aku berniat hendak bersedekah. Pantar sorong nang beulah niat. Kada kawa. Bahkan baucap aku berniat mencari hendak bersedekah itu sudah riya. Baluman mencari-cari udah bahabar ka urang. Sebab inya kada tahu jahil bahwa niat itu kada masuk di ikhtiar si hamba. Itu rahasia Allah. Apabila dibarinya dapat. Mun kada dibarinya sabopak apapun kepala kada bisa. Kada diusahai kada diusahai. Balik apa jalannya? Berdoa benar ya lawan Tuhan. Berdoa minta lawan Tuhan niat. Lamun dibari sudah dapat. Lamun kita hendak baulah niat kada kalah. Lamun Tuhan memberi dapat. Jalannya min. Bayan fadilatin niyah. قال الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Hai Muhammad dan pengikutnya, janganlah engkau menjauh diri dari orang-orang yang menyembah akan Tuhan pagi dan sore dengan tujuan akan zat Allah semata-mata. Kalau orang beribadah, niatnya Allah, janganlah Muhammad ikam dan pengikut ikam menjauh diri dari orang. Karena kebanyakan manusia terhadap orang yang ikhlas, kada tapi mau mengawani. Coba Nabi Musa dan Nabi Hadir. Ini terakhir kita bicarakan ini, waktu sudah kada cukup lagi nanti itu. Ujar Nabi Hadir, Musa dan niatan membangun rumah mana? Ya Allah. Ujar Nabi Musa, kita kan lapar. Takuni pang, siapa ampun rumah nenek? Kamu sudah tahu ampunnya, maukah aku membujurakan? Mau, berapa upahnya? Upahnya ini gasan kita menukar makanan. Nah, pikiran Nabi apa? Nabi Musa. Artinya bisnis. Mau bekerja asal ada bacaannya. Mungkin kalau ada bacaannya tak mau. Pahamkah? Nah ini kisahnya. Nabi Musa Rasul maksum orangnya. Ini sindiran bagi umat Rasulullah. Bukan menghina bagi Nabi Musa. Tidak. Sindiran. Karena itu kan dibuat dalam Quran sebagai sindiran kepada umat Rasulullah ini. Bukan menghinakan Nabi Musa. Jadi orang politik dengan orang yang polos kada kawan. Orang polos itu ikhlas. Inya netral. Orang politik inya pakai utak. Kada mau bekerja kalau kada ada bacaannya. Berapa nolnya? Ongkos jalan berapa? Ongkos bensin berapa? Kalau orang yang netral tidak ada masalah itu.
Makan kada kamu dan makan. Hah? Kan Nabi Musa pejabat sudah berhasil. Nabi Habib netral. Habisannya kawat-kawat nggak? Kalau kawat bisa. Nah iya, ini kebanyakannya ulang ikhlas sedikit punya kawan. Kada tahan nang mengawal ini kada tahan. Nang mengawal ini kada tahan. Nang laki ikhlas, nang bini hendak bermacam-macam kada kuat. Pasti akan terjadi bentrokan di rumah tangga. Karena nang kada ikhlas ini kada tahan. Itu masalahnya. Jadi dalam negeri ini rumah tangga nang jadi istilah kanakan itu kan pelangi di istana. Oh jangan. Karena ini masalahnya seperti Nabi Khadir dengan Nabi Musa. Kalau sudah masalah bisnis itu ada dibicarakan, oleh itu adab kita terhadap waliullah janganlah berbicara masalah dunia. Kalau kita ketemu wali, jangan ada berurusan dunia. Kita berdosa membicarakan dunia di hadapan wali. Sebab sidin bukan berjual dunia, bukan bertukar dunia. Jadi kita berpandar urusan dunia kada mutabaqah li muqtabal hal. Banyak yang kalau tahu diadab ini. Bicara adab terhadap waliullah sudah jelas dalam Quran. Apa dalam Quran? Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Ya kan? Nah, ini mau kita teruskan ini baca tafsir namanya kita. Itu adab seorang tamu terhadap waliullah. Insyaallah karena lain waktu kita bicarakan secara mendetail secukupnya. Masya Allah Quran luar biasa. Pokoknya baca aja Quran lah. Baca Quran, baca salawat, istighfar yang paling diperbanyak. Terutama taubat Nabi Allah Adam, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca banyak-banyak. Dan ditambah lagi dengan doanya Nabi Adam supaya anak cucu menjadi orang soleh, banyak masuk surga. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zarati wa ta'lamu hajati fa'utni su'la wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Insyaallah zuriat kita terbanyak mengisi surga daripada yang mengisi neraka. Walaupun di lisan kita ada juga yang tulisannya masuk neraka, pasti ada. Tanpa neraka diisi kosong. Memang ada. Nabi Ibrahim kan qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi atau ahdi dzalimin. Itu dua dari amalan ini kamu dah hafal aja. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ulangi lagi. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa 'alaniyati faqbal ma'dharati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Ya kan? Rabbana zalamna anfusana udah hafal lah. Yang keduanya diulang. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa 'alaniyati faqbal ma'dharati wa ta'lamu ma fi nafsi wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Lillahi ta'ala membaca yang dua itu tidak ada karena itu karena ini. Ya kan? Baca aja, jangan ada tujuan surga, jangan ada itu dan itu, cuma baca sampai situ aja. Supaya bujur-bujur ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ini apa artinya ini? Kompas ini, kompas. Tuan guru telah memadahkan yang benar. Gini. Biar jiran sidin membekot, sidin tetap aja. Bukan takut dibekot jiran. Bukan takut murid-muridnya semua ampih mengaji.
Bukan. Kalau masih takut murid ampih mengaji, lalu membagus-baguskan pandai supaya murid jangan balik mengaji, itu namanya ulama mudahin. Inna fi jahannam wadiyan yuqalu habhab uiddat lil qurra'il mudahidin, mudahinin kata Rasulullah. Jahannam ada satu jurang disiapkan bagi ulama-ulama yang mudahin. Mudahin itu ya tadi kadang menyampaikan yang benar, takut muridnya habis, takut kadang-kadang beelang lagi, takut kadang-kadang mencium tangan lagi, takut kadang-kadang menganjuri balas nasi dan lain-lainnya. Nah itu, takut masuk penjara, takut dipukuli orang, macam-macam lah. Ada ikhlas juga. Nah itulah yang kita akan dulu. Jadi pertama, niat itu tujuan kita tidak masuk di dalam usaha kita sendiri. Cuma jalannya minta kepada Allah niat. Ya Allah barilah ulun niat. Mun dibari Tuhan dapatkan. Kemudian niat itu dilaksanakan dengan amal namanya sidik pada niat, ya kan? Baru sampai kepada tujuan yaitu najat wal khalas, keselamatan. Kan semalam judulnya semuanya manusia sesat kecuali alim, alim sesat kecuali amil, amil sesat kecuali ikhlas. Nang ikhlas pun masih belum tentu juga. Nah itu. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan zahir batin kita dunia dan akhirat. Dan aku banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal segala kesalahan, dan minta doakan mudah-mudahan penyakitku hilang, panjang umur untuk meneruskan risalah Rasulullah SAW. Akhirnya kita mohon kepada Allah semoga Allah menyudahi kalam kita dalam dunia dengan kalam musyarrafah, yaitu kalimat La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa mahina 'alaha ya hayy wa amitna 'alaha ya mu'min wa ba'athna biha ya ba'id. Irfa'na wa anfa'na biha ya ma la yanfa'u mal wa la banun wa qul salim Allah mastur. Uyub mu'allimi anna wa la tadhhab barakatihi ma'anna Allah mastur. Uyub mu'allimi anna wa la tadhhab barakatihi ma'anna Allah mastur. Uyub mu'allimi anna wa la tadhhab barakatihi ma'anna Allah warzuqna al-ikhlas fi talab al-'ilmi وفي نشره وفي جميع الطاعات. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه العالمين. تقبل الله منكم.